warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Yana dengan NPM 18 dari kelas 6A Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singa Perbangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Karena adanya pandemi virus corona yang melanda Indonesia saat ini di mana kegiatan belajar tidak bisa dilakukan dengan normal, para pendidik mencari cara lain agar para pelajar Indonesia tetap bisa mendapatkan ilmu dan haknya sebagai pelajar, yakni dengan menerapkan teknologi secara tidak tatap muka langsung. Selain itu, terdapat beberapa platform yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses belajar, diantaranya melalui WhatsApp, Zoom, Google Classroom, dan YouTube. Maka pada pembahasan kali ini saya menggunakan model video based learning sebagai inovasi dalam pembelajaran matematika. Model pembelajaran video based learning adalah penyampaian pengetahuan atau keterampilan dengan menggunakan video. Video untuk belajar harus memiliki sedikitnya dua elemen, yaitu visual dan audio. Elemen visual berguna untuk menyediakan sumber utama informasi yang mudah dipahami dan dilaraskan dengan elemen audio yang digunakan untuk menguraikan informasi. Kelebihan yang dimiliki video based learning diantaranya adalah visual dan fleksibel. Selain itu, kegiatan belajar melalui video mampu merangsang keterlibatan indera sehingga akan membuat lebih cepat paham materi, karena otak manusia terhubung untuk melacak gerakan dan tertarik pada gerakan. Video dapat membuat suatu menjadi lebih menarik daripada teks. Adapun pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model video based learning ini pada materi persamaan kuadrat dengan mengacu pada RPP yang telah saya buat, yang mana terdapat kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan memiliki 4 komponen dalam kegiatan pendahuluan. Yang pertama, orientasi, yaitu menyiapkan link video pembelajaran terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Kemudian menyiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran secara daring dengan menginfokan kepada peserta didik untuk mengakses link yang dikirim melalui WhatsApp group, serta membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa, kemudian memeriksa kehadiran peserta didik. Yang kedua, persepsi, yaitu mengaitkan dan mengingatkan kembali materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu tentang persamaan kuadrat dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingatkan kembali dan menghubungkannya dengan materi selanjutnya, yaitu persamaan kuadrat. Yang ketiga, motivasi, yaitu menyampaikan motivasi mengenai manfaat dan tujuan dalam mempelajari materi persamaan kuadrat melalui tayangan video pembelajaran. Yang keempat, pemberian acuan, yaitu menjelaskan mengenai apa yang akan dipelajari, kompetensi yang akan peserta didik capai, serta metode yang akan digunakan dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Pada kegiatan inti terdapat 5 komponen. Yang pertama, literasi, yaitu guru memberikan motivasi dan panduan kepada peserta didik untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali hasil pengamatannya dari tayangan video pembelajaran yang terkait materi persamaan kuadrat. Video pembelajarannya adalah sebagai berikut. Persamaan linear satu variabel yang sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 7 dulu. Kalau di kelas 7 kita berbicara persamaan dengan variabel yang pangkatnya 1, di kelas 9 kita tambah pangkat variabelnya menjadi pangkat 2. Sehingga muncullah materi yang disebut dengan persamaan kuadrat. Dari namanya saja sudah kuadrat. Berarti persamaan ini memiliki variabel yang pangkat tertingginya adalah 2. Persamaan kuadrat dari variabel x mempunyai bentuk umum ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c adalah bilangan real. Dan a-nya tidak sama dengan 0. Persamaan kuadrat juga ada jenis-jenisnya loh. Ada persamaan kuadrat asli, persamaan kuadrat murni, dan persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat asli ini adalah persamaan kuadrat yang semua unsur di bentuk umumnya ada.
atau dengan kata lain sama dengan bentuk umumnya. Contohnya misal, X pangkat 2 dikurangi 3X tambah 7 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita peroleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 7. Kalau persamaan kuadrat murni, yaitu persamaan kuadrat yang nilai B-nya sama dengan 0 atau tidak memiliki suku X. Contohnya, 4X pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Nilai A-nya kan ada, yaitu 4. Nilai C-nya pun ada, yaitu negatif 25. Nah, nilai B-nya yang nggak ada. Jadi, persamaan itu nggak punya suku X. Kalau nilai C-nya yang nggak ada, maka persamaan kuadratnya kita sebut dengan persamaan kuadrat tak lengkap. Misalnya, X pangkat 2 dikurangi 9X sama dengan 0. Nilai A-nya sama dengan 1. Sementara B sama dengan negatif 9. Persamaan ini nggak punya nilai C atau konstanta. Cara menentukan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Artinya, kita akan menghitung nilai X yang memenuhi suatu persamaan kuadrat. Nah, cara memfaktorkan ini artinya kita ubah bentuk persamaan kuadratnya menjadi bentuk perkalian. Yang pertama adalah memfaktorkan bentuk AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Agar akar-akar penyelesaian X-nya merupakan bilangan real, maka bentuk ini dapat difaktorkan jika tanda A dan C-nya berlawanan. Contoh, faktorkanlah bentuk persamaan kuadrat 4X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Gimana dong mengubah 4X kuadrat kurang 25 menjadi bentuk perkalian? Mudah kok. Kita gunakan rumus selisih 2 kuadrat. Jadi, kita akarkan 4X kuadrat dan juga 25-nya. Kemudian, tulis perkalian dari penjumlahan dan pengurangannya. Akar 4X kuadrat adalah 2X dan akar 25 adalah 5. Sehingga bentuk 4X kuadrat kurang 25 menjadi 2X tambah 5 dikali 2X kurang 5 sama dengan 0. Nah, jika ada dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya adalah 0, maka salah satu bilangannya pasti sama dengan 0. Sehingga bisa jadi 2X tambah 5 yang sama dengan 0 atau 2X kurang 5 yang sama dengan 0. Kita kerjakan satu-satu ya. Misal 2X tambah 5 yang sama dengan 0. Maka 2X sama dengan negatif 5. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 5 per 2. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua, 2X kurang 5 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 5. Hasilnya adalah X sama dengan 5 per 2. Jadi, akar-akar persamaan 4X kuadrat kurang 25 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 5 per 2 atau X sama dengan 5 per 2. Kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian menjadi seperti ini. Yang kedua, bagaimana memfaktorkan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Contoh, kita akan mencari akar-akar penyelesaian dari 3X kuadrat tambah 5X sama dengan 0.
Kita keluarkan X-nya menjadi X kali 3X tambah 5 sama dengan 0. Nah, sudah dalam bentuk perkalian kan? Kalau sudah seperti ini, maka X sama dengan 0 atau 3X tambah 5 sama dengan 0. Akar yang pertama sudah kita dapatkan ya, yaitu X sama dengan 0. Sekarang, akar yang kedua, 3X tambah 5 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan negatif 5. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 5 per 3. Sehingga, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 per 3 dan 0. Oke, lanjut bentuk yang ketiga ya, yaitu memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, cara mengubah ke dalam bentuk perkaliannya, kita tulis menjadi seperti ini. Dan kita belum tahu nih bilangan untuk mengisi kotak kosong ini berapa. Caranya adalah cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah B dan kalau dikalikan hasilnya adalah C. Langsung ke contoh aja deh ya, biar kebayang. Misalnya, ada persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Kita akan cari akar-akarnya, berarti kita tuliskan dulu seperti ini. Sekarang, kita cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4 dan kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 12. Kalau kalian bingung atau belum bisa langsung otomatis nemuin bilangannya, boleh kita tuliskan dulu satu-satu perkalian yang hasilnya adalah negatif 12. Yaitu, ada 1 kali negatif 12, negatif 1 kali 12, 2 kali negatif 6, negatif 2 kali 6, 3 kali negatif 4, atau negatif 3 kali 4. Udah kan ya, cuma itu? Dari kemungkinan bilangan tersebut, mana yang kira-kira kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 4? Oke, negatif 2 dan 6. Berarti kita tulis bilangan negatif 2 dan positif 6-nya menjadi seperti ini. X kurang 2 dikali X tambah 6 sama dengan 0. Satu-satu kita kerjakan. Untuk akar yang pertama, X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2. Akar yang kedua, X tambah 6 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan negatif 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan 2. Bentuk terakhir, masih persamaan kuadrat yang bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, tapi A-nya tidak sama dengan 1. Mirip kok cara mengerjakannya dengan yang A-nya sama dengan 1, cuma kalau sekarang bentuk perkaliannya kita tulis seperti ini. Nah, setelah itu cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan B dan kalau dikalikan hasilnya sama dengan AC atau A kali C. Kalian sudah berhasil mempelajari cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Yang kedua, berpikir kritis, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengolah dan memeriksa hasil dari menuliskan informasi yang diperoleh ketika mengamati video pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga, collaboration atau kolaborasi. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan kembali, serta saling bertukar informasi mengenai persamaan kuadrat yang proses pembelajarannya dilakukan di Zoom meeting. Yang keempat, communication atau komunikasi, yaitu peserta didik
mempresentasikan perolehan hasil kerja kelompok melalui Zoom meeting. Peserta didik yang tidak presentasi menyampaikan pendapat mengenai presentasi yang telah berlangsung ataupun menanyakan yang belum dipahami yang kemudian ditanggapi oleh presentator. Dan yang terakhir, kreativitas, yaitu membuat kesimpulan antara guru dan peserta didik atas apa yang telah dipelajari yang berkaitan dengan materi persamaan kuadrat. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jika masih ada yang belum peserta didik pahami. Kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, yang pertama, peserta didik ditugaskan untuk mencatat ringkasan materi atau kesimpulan mengenai hal-hal yang menurutnya penting yang muncul pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian, guru memberikan latihan soal kepada peserta didik untuk melihat kemampuan pemahaman peserta didik terkait materi yang telah diajarkan. Dan yang kedua, guru memberikan kesimpulan tentang poin penting yang terdapat dalam materi persamaan kuadrat, memberikan apresiasi terhadap peserta didik dengan melihat hasil belajar peserta didik, kemudian mengarahkan peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya. Yang terakhir, penilaian. Pada penilaian terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Kesimpulan, dengan menggunakan model pembelajaran video based learning dalam pandemi seperti sekarang ini yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, mampu mengatasi permasalahan yang guru dan peserta didik alami, serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi matematika seperti persamaan kuadrat sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi